Selamat siang dan salam hormat untuk seluruh keluarga besar masyarakat Kabupaten Manggarai Timur yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya secara pribadi juga secara lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Timur ingin mengklarifikasi soal yang sudah terjadi sejak rapat dengar pendapat yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat itu adalah konsumsi lembaga yang mana sifatnya itu internal, yang tidak perlu dihadiri oleh siapapun pada kesempatan itu. Dan rapat internal ini adalah salah satu agenda internal untuk mengevaluasi soal dapur ataupun soal kelembagaan DPRD Kabupaten Manggarai Timur, yang mana adalah evaluasi tentang sekretariat Setvan. Sehingga pada kesempatan ini muncul berita yang ada di media oleh saudaraku Yohanes Marto, itu sebenarnya opini supaya masyarakat menjadi panas, supaya masyarakat dan keluarga menjadi terganggu. Yang sebenarnya rapat dengar pendapat ini sifatnya internal, yang bukan menjadi konsumsi publik. Karena pada rapat internal kemarin, rapat dengar pendapat itu adalah bagian dari evaluasi, yang mana kita sudah mengundang Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Namun bertepatan Bapak Bupati tidak ada di tempat, Bapak Wakil Bupati lagi tidak sehat. Akhirnya rapat dengar pendapat itu dihadir oleh Sekretaris Daerah, yaitu Pak Sekda. Pada kesempatan ini bahwa rapat itu sebenarnya tidak dilakukan dalam ruang rapat istimewa, hanya karena agenda kita ataupun undangnya kita yaitu kepada Pak Bupati, sehingga kita melakukan ataupun memakai ruang rapat istimewa karena agenda ini juga dihadiri oleh Bapak Bupati. Sehingga pada kesempatan kemarin tidak hadir Bupati, agenda itu tetap kita lakukan di ruang rapat istimewa, itu internal, yaitu RDP, rapat dengar pendapat. Dinamika yang terjadi dalam nuansa rapat dengar pendapat itu berjalan baik dan aman. Tapi hanya karena ada situasi yang memang di luar kemanusiaan, dan sebagai manusia tentunya ada kekhilafan, tentunya ada juga yang tidak membuat senang. Dan dalam hal ini sebenarnya mengevaluasi bahwa bagaimana soal kinerja, sehingga pada kesempatan ini tidak perlu bahwa ini yang benar, ini yang salah. Sehingga saya secara pribadi ataupun secara lembaga menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Tobias selaku Sekvan, Sekretariat Setvan Kabupaten Manggarai Timur. Jika ada kata-kata yang menyinggung perasaan ataupun keluarga, tapi tujuannya ini kemarin untuk evaluasi, bukan untuk konsumsi publik yang seperti sudah diberitakan. Duduk persoalannya itu ini sebenarnya internal. Bagaimana soal hak saya selaku pimpinan tidak dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Republik ini. Apa maksudnya? Tapi sudahlah. Ataupun hak-hak lain teman Bapak Ibu anggota DPRD itu kadang-kadang itu tidak sesuai dengan aturan ataupun regulasi yang ada. Itulah makanya kita lakukan rapat dengar pendapat. Sehingga pada kesempatan ini ada kata yang menyinggung. Itulah situasi soal internal kita. Ataupun saat paripurna pun ada juga teman-teman
yang menyampaikan kata-kata yang tidak berkenan, wajar-wajar saja. Karena kita lagi lakukan tugas di dalam ruangan rapat ataupun di dalam lembaga DPRD, bukan di luar lembaga. Kalau seandainya mengungkapkan kata-kata yang tidak berkenan di luar lembaga atau di luar tugas, itu mungkin bisa disalahkan. Tapi ini di dalam ruangan yang terhormat. Ya, saya selaku manusia tentunya ada terbatas ya soal sabar dan lain-lain. Tapi pada kesempatan ini saya tidak mau ya mengkomentar bahwa yang salah ini, yang benar ini. Intinya situasi ini adalah situasi internal yang tidak perlu dikonsumsi oleh publik. Tapi karena memang saudaraku Yohanes Marto ya beranikan diri ya memuat di pemberitaan tanpa konfirmasi dengan narasumber atau saya selaku pimpinan lembaga, tinggal bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut. Sehingga saya meminta pada rapat kemarin juga, saya meminta kepada teman-teman media untuk tidak merekam atau mempublikasikan, karena itu rapat internal, bukan rapat umum. Dan hari kemarin itu juga sebenarnya saya ya pingin mengusir ataupun suruh keluar dari ruangan teman-teman media, tapi saya merasa bahwa mereka bagian dari saya, adik-adik saya. Sebenarnya tidak boleh hadir di dalam ruangan rapat internal tersebut. Beda kalau seandainya ini rapat paripurna